أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا كما أمر. الصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة للعالمين بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. إخوة الإيمان رحمكم الله. Nashkurullah, kita bersyukur kepada Allah di bulan Muharram dan di tahun baru Islam 1446 Hijriah, dan kita sudah semestinya menghadirkan pemahaman yang baik terhadap agama Allah ini di umur, di kesempatan, dan juga di kesehatan. Peluang-peluang amal baik ini perlu kita segerakan, bahwa dunia ini adalah tempat kita meninggal, sedangkan akhirat adalah tempat tinggal. Kemudian dunia ini, kata ulama, dia begitu indah, tapi dia tidak abadi. Makanya dia akan ditinggal. Tapi dia indah, namun tak abadi. Sedangkan solat, dia berat, ya, tapi ringan untuk ditinggal. Mudah untuk dilalaikan, padahal berat timbangannya, berat pahalanya. Kata ulama, dia datang tapi tak bisa berulang. Itulah waktu. Tek, 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 detik, menit, jam. Hari berganti pekan, pekan berganti bulan, bulan berganti tahun. Terus lihat jam, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Kata ulama, dia datang tapi tak bisa diulang. Itulah waktu. Bahkan dia dekat sekali, dekat. Tetapi kata ulama, tak ada yang bisa lari darinya, tapi banyak orang melalaikannya. Itulah dia kematian. Masya Allah. Angan-angan diangkat, tulul amal, seolah kematian tak hinggap kepadanya, padahal kematian itulah yang paling dekat dengan dia. Sedangkan kata ulama tadi,
dia tidak terlihat, padahal dia adalah nyata, kata ulama. Itulah akhirat. Dunia indah, tapi sebenarnya tidak abadi. Sebaliknya, kata ulama, dia tidak terlihat tapi abadi. Itulah akhir. Syurga, kata ulama, sebenarnya itulah tempat asal Nabi yang dari syurga ke syurga. Nabi siapa? Nabi Adam. Nabi yang dari tanah ke tanah, Nabi Adam. Dunia, kata ulama, tempat meninggal, tapi syurga tempat asal. Sedangkan neraka tempat menyesal. Kubur tempatnya disoal. Tempat dia apa? Diinterview, ditanya. Sebahagian lain mengatakan dunia adalah tempat beramal. Baik, ini muqaddimah dari hadis yang akan saya sampaikan, hadis yang ke-36, dan ini lanjutan dari apa yang pernah kita sampaikan, karena ini berkaitan dengan rangkuman, ya, rangkuman dari berbagai kebaikan, rangkuman dari berbagai kebaikan. Dan salah satu amal terpanjang di dunia ini untuk mengumpul kebaikan adalah pernikahan dan rumah tangga. Masya Allah. Dan termasuk amal yang dipuji oleh Allah, dipuji oleh malaikat, yang disemangati oleh Rasulullah beserta orang-orang yang beriman, adalah menolong orang yang sedang kesusahan. Karena kawan akan ditentukan ketika dia menolong saat orang dalam kesusahan. Kawan akan menjadi lawan ketika dia lari dari kita saat kita membutuhkan pertolongannya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala: Man naffasa an mu'minin qurbatan min qurabid dunya naffasallahu anhu qurbatan min qurabi yaumil qiyamah. Wa man yassara ala mu'sirin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Wa man satara musliman satarahu Allahu fid dunya wal akhirah. Wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhihi, ila akhir hadhil hadis. Kata Rasulullah,
barang siapa yang membebaskan orang mukmin dari kesempitan dunia, man naffasa an muslimin kurbatan min kurabid dunya, kesempitan dunia. Ada beberapa ulama mengatakan ternyata yang kita cari di dunia ini sebenarnya bukanlah harta, tapi kebahagiaan ketika kita mampu dititipkan oleh Allah apa saja, dari titipan itu kita mampu mendekatkan diri kepada Allah. Itulah kebahagiaan yang sesungguhnya. Mau sedikit ataupun banyak. Karena seandainya kemewahan yang mendatangkan kebahagiaan, uang yang banyak, jabatan yang tinggi, justru ketika uang yang banyak, harta melimpah, begitu banyak orang yang stres, sakit, menderita. Jadi bukan di situ. Jadi coba lihat, man nafasa, kata ulama dalam keterangan hadis ini, nafasa itu meringankan. Masya Allah. Orang yang bahagia dengan diri dia sendiri itu belum apa-apanya dibanding kita bisa membahagiakan, meringankan kesempitan orang lain. Kenapa? Ya akhil Islam, andaikan air ini dan air yang di hadapan atuk nenek, ayah, ibunda yang saat ini, dalam kondisi kita seperti ini, saya kumpul di mobil hari ini udah ada 3 nih gratis. Tiap ceramah dikasih, tak habis saya bawa, saya letak. Guru anak saya heran. Anak saya ada botol tapi tidak diambilnya, bawa le mineral. Padahal kalau ini tiap hari dibawa, menganggap guru ini, anak saya ini minumnya di rumah, padahal awak dapat gratis. Coba lihat, andaikan air minum ini sekalipun kemasan bagus, tapi udah biasa kita lihat di mobil juga banyak, di rumah mungkin juga ada air galon, biasa saja. Tapi lihat, andaikan air ini ada di tangan anak-anak Palestina yang kehausan, betapa berharganya ini. Itulah maksud meringankan. Dahsyat sekali. Maka apa kata Rasulullah? Naffasallahu anhu kurbatan min qurabi yaumil qiyamah. Kau ringankan hambaku di dunia, kuringankan masalahmu di akhir, di hari kiamat. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Kesempitan seseorang, himpitan, derita yang dialami seorang muslim mukmin, datanglah seorang hamba yang menolongnya.
tawaran dari Allah dahsyat. Lintasnya bukan lagi lintas waktu, tahun, tidak. Lintas alam. Coba lihat, ini kita belajar ilmu bahasa. Engkau bebaskan, engkau ringankan, engkau datangkan solusi dari derita cobaan ujian yang diberikan oleh Allah kepada seorang hamba. Terkadang datang permintaan itu kepadamu. Kata ulama, membuktikan bahwa engkau sanggup menolong. Maka kadang banyak saya merasa berdosa, walaupun kadang kata ulama tak boleh. Tapi jika ada peluang engkau didatangi oleh orang yang merasa dia kurang, meminta, pingin makan, pingin minum, jangan pernah kau tolak. Kenapa? Ini husnuzon kita kepada Allah, positive thinkingnya. Allah sengaja datangkan orang itu kepadamu karena Allah tahu engkau mampu menolong dia. Masya Allah. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ganjarannya lihat, alam dunia, alam akhirat, yaitu qiyamah. Kau ringankan urusan hambaku di dunia, ku bereskan urusanmu denganku di hari kiamat. Coba lihat, dunia kita rasa mudah memberinya, toh gini, toh coba nih biar kita bersyukur. Dan kenapa kita disuruh baca bismillah, berdoa, apalagi makan, minum? Coba pikirkan bagaimana sebotol le mineral ini sampai di meja ini. Ayo kita dalami. Saya pernah bisnis ini walaupun gagal. Di packingnya gimana, kerdus itu saya udah coba tutup, mengkrop ini ya, model apa namanya ini, stiker merek ini prosesnya panjang. Airnya dari gunung mana, mata air mana, difilter, di packing, diiklankan, dibawa, diangkat, dijual dari satu pabrik, dimasukkan ke truk, dibawa ke pengecernya, sampailah dibeli, sampai ada orang yang membawa dan tangan orang meletak di sini. Masya Allah. Masya Allah. Coba lihat, Allah ingin mengajari jangan sombong. Nasi yang kau suap itu, ini hanya untuk memasaknya, apalagi dulu pakai kayu bakar, mencucinya airnya tidak ada keran, ke parit mencucinya, ke sungai mencucinya, menampung hujan di tempayan, di daerah-daerah
Rohil, Tembilahan saja. Galon di sini 3.000 segalon. Bisa jadi di daerah Tembilahan sana kalau air galon bisa jadi 15.000, 10.000. Satu, supaya kita bersyukur. Dua, jangan sombong. Ada proses. Ada pahlawan-pahlawan yang hal itu bisa sampai kepada kita. Mukena ibu ini membuat ibu cantik, tukang jahitnya, yang mendesainernya, ngepaknya, menjualnya, mengantarnya kalau dia COD misalkan dan lain sebagainya. Masya Allah. Itu jika dipikirkan sebenarnya belum sebanding. Allah menghargai ketika itu kau senangkan hamba Allah. Allah kasih tawaran yang lebih besar. Kau ringankan hambaku di dunia, aku ringankan urusanmu di hari kiamat. Kau hanya berpikir dunia, Allah bilang jangankan dunia, akhirat kau kuselamatkan. Tapi dalam ilmu, kalau dalam ilmu bahasa, kalau Allah sudah memberikan bantuan, bonus, pahala dan kenikmatan akhirat, berarti urusan dunia Allah pasti lebih jamin. Engkau masih hidup saja, hadis ini sudah sampai di akhirat, di hari kiamat, apalagi duniamu. Makanya saya belum pernah menemukan, mohon maaf ya, orang yang baik, dermawan, gak pernah kita temukan hidupnya susah. Masya Allah. Coba ada regu, juru penyelamat bagi mereka. Pernah ada seorang konglomerat datang ke saya. Dia kolaps, usaha dia sampai kurang lebih 3-5 miliar. Waktu itu kami tim membuat sekolah gratis untuk anak-anak yatim, duafa, fakir miskin sampai hari ini. Wallahu a'lam bagaimana ceritanya. Dia datang ke sekolah waktu itu di ruangan kecil. Dia menangis, istrinya pun ikut. Rugi berapa miliar? 3-5 miliar. Kita 3.000 perak aja hilang. Kadang sama parkir aja bisa ribut. Yang 2.000, 3.000. Ini 3 miliar. Berapa juta tuh? 3.000 juta. Nangis. Apa masalahnya Pak? Ustadz mohon nasihat, semangati kami. Memang udah macam orang stres. Istilahnya kalau tak ada iman, habis. Bunuh diri pun mau. Terlilit hutang. Gadai digadai, nak cukup juga. Lebih payahnya, yang biasa mewah jadi miskin, semiskin-miskin itu kan berat itu. Makan biasanya piringnya piring kaca,
begitu turun hancur pakai daun pisang, plastik, akan repot. Ayah mak bisa, anak jadi sinetron lah. Sudah, saya bacalah ayat, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ. Pasti kami uji kamu, kata Allah, sedikit, bisyai', dengan sedikit sesuatu, tidak pula banyak. Minal khauf, ada rasa takut, ju' ada rasa lapar, wa naqsim minal amwali wal anfus, kurang harta, ancaman jiwa. Khauf, takut, ju' lapar, kurang harta, naqsim minal amwal. Kenapa kata Allah naqsim minal amwal? Saya baca materi tentang harta, ternyata harta itu ada yang terlihat, ada yang tidak. Ada yang nampak, ada yang tidak. Orang kadang menganggap harta itu duit, emas, mobil, itu harta. Detuk jantung kita ini, nah, ini harta ini. Saya itu yang pernah saya bilang, menemani orang tua menengok jantungnya, harganya ratusan juta kalau tersumbat. Suruh tengok, ada yang di sini pasang ring, ada yang di sini pasang balon. Berapa satu ring itu? Hah? Oh. Ginjal, cuci darah 2 kali sepekan. Harta. Wal anfus, ancaman jiwa. Jadi saya bilang ke dia, 4 ini ada enggak yang masih kita miliki? Rasa takut, khauf, ju'. Anda lapar? Tidak. Anda kekurangan harta? Baru, masih ada lagi? Ada, Ustaz. Al-anfus, apakah Anda memang sudah sakaratul maut? Tidak. Habis itu yang kedua saya baca doa dari Rasulullah dalam hadis, Allahumma ajurni fi musibati wa khluf li khairan minha. Ya Allah, beri pahala dari musibahku ini dan gantilah dengan yang lebih baik. Habis itu saya tanya, selama ini gimana zakatnya? Selama ini gimana infak sedekahnya? Sejak hari itu dia berzakat ke sekolah kita. Dia ada punya ruko, punya jualan. Hasil jualan itu di drop, dihitung zakat, diberi ke sekolah kita. Mulai bangkit usahanya, dan alhamdulillah sampai hari ini dihitung itu terus zakat, dikasih ke sekolah kita. Kadang berbentuk duit, kadang berbentuk barang. Kembali lagi. Apa maksudnya? Pak, Bu, kadang Allah ambil
hanya sebentar titipan dia. Kadang Allah hanya ingin menguji. Apa yang Allah ingin uji? Husnuzzan, prasangka baik. Dikala diambil sama diberi itu sama enggak? Hah, Bu? Ustadz, aku menyewa ruko, temodal 200 juta, buka usaha, gagal. Buka lagi usaha, gagal, pinjam, cari pinjaman, tutup lagi. Saya bilang apa? Bisa jadi di masa pinjam, bahasa kita tumpur, rugi, Allah hanya ingin menguji. Kau di waktu kuuji, kau masih dekat enggak sama aku? Kau masih ingat enggak kepadaku? Engkau ketika ku beri, datang orang meminta, tuh. Jadi ada kisah begini. Dia ini security. Apa arti security? Satpam di sebuah perusahaan. Ini maksud saya hadis ini biar masuk ilmu kita, biar teringat. Istrinya sedang hamil anak ketiga. Dia mengontrak rumah di Jakarta. Sewa rumahnya 75.000. Dindingnya triplek. Luas keseluruhannya 4x4, 4 ke samping, 4 ke belakang. Perhatikan, biar saya bagi 1 meter untuk garasi Honda, 1x4, 2x2, 2x4 itu untuk tidur. Yang 1x4 itu untuk kamar mandi dan dapur. Bu, sanggup dengan suami ibu yang ganteng itu tinggal di 4x4? Atau kau ceraikan dia? Hah? Saya buat tantangan, ini ujian nasional ini. Hah? Sebelum saya teruskan, jumpalah saya seorang suami bekerja sebagai OB, cleaning service. Kita rekrutlah dia bekerja. Aku tak pernah menengok abang bawa suami. Yang abang bawa anak, bawa istri. Tak pernah aku tengok istri abang, mana? Yang ada anak, dia nyuapkan, bawa kerja menyapu, bawa anak. Pas libur ini bawa. Kemana istri abang? Menetes pula air mata dia. Ustadz, kami waktu COVID itu pisah. Aku putus kerja, kehidupan kami tak stabil, tak kuat dia sama saya. COVID, COVID, PHK. Berbeda kisah ini. Istri sudah hamil, anak ketiga besar, mau lahiran. Anak sudah 2. Tidur ukurannya 2x4. Di mana lemarinya, Bu? Digantung semua. Penting semua digantung.
2 meter itu diisilah anak 2, suami istri lagi hamil. Suatu hari, saya singkat kisahnya, istrinya mengeluh, "Bang, apa tak bisa kita pindah ke kontrakan yang seharga 150.000 yang agak gedean sedikit? Mungkin udah macam belacan di situ." "Gimana caranya, Dek?" kata suaminya. Kata istrinya, "Bang, boleh nggak abang selama seminggu ini masuk kantornya pagi sama siang, malam abang jangan masuk." "Ngapain?" "Izinlah kau dulu sama koordinator kantor security." Dia orang baik, pergi dia diizinkan. Udah, mulai malam ini bang kita tahajud. Masya Allah. Apa? Tahajud. Malam pertama istrinya udah bangun, suami masih ngorok. Dibanguni lama. Itu pun kata kisah dalam buku ini, di mana sholatnya? Sholatnya adalah separuh sajadah di ruang tidur, separuh lagi masuk ke dapur. Bayangkanlah, tak gimana meletak kompor, meletak kamar mandi. Sudah hari kedua, hari ketiga, hari keempat, ini 1 pekan, usbu'. Hari Jumat, Kamis malam Jumat, judul kisah ini kun fayakun, jadi maka jadilah. Jumat dia kedatangan tamu. Tamunya adik iparnya bawa anak. Karena adik iparnya diterima jadi TKI di Saudi, suaminya pun sudah di Saudi, jadi anak ini minta dititip di rumahnya. Bertambah, kata Allah, coba perhatikan, Alif Lam Mim Dzalikal Kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna as-salah. Salah dia tahajud. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Yunfiqunnya belum, salatnya udah. Apa kata ulama? Allah datangkan ada anak, kalau dia terima anak itu menginap di rumah itu, itulah bentuk infaknya. Terkadang kalau ada orang mau berinfak, tidak hanya dalam bentuk Allah yang mendatangkan kepadanya, dan itu nilainya setara dengan infak. Dia di rumah, istrinya belanja. Dalam hati dia, kalau ku beritahu nanti istriku hajab lain, dia aja mau minta pindah. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Tak, saya mau lanjut cerita ini, saya singkat. Perhatikan, malam itu dia duluan bangun, berdoa. Dia setelah bangun, istrinya kaget, kok bisa nih duluan? Karena doa, ya Allah. Apa doanya? Tadi pagi adik iparku datang, ya Allah,
Di antara anaknya ke sini karena dia juga ingin berangkat. Ya Allah, bagaimana ini? Aku mohon ya Allah, semoga istriku ridho dengan kondisi. Habis sholat bertanya ya, habis berdoa, benar itu bang? Kata istri, benar. Detil doanya. Jumat pagi dipanggil dia sama bos besar. Kata koordinator security, bang, kau dipanggil sama bos. Menggretek dia, takut. Masuk. Apa kata bos? Sini, kau yang izin tak masuk menjaga kantor ini, yang untuk malam kau tak. Padahal semua cerita dia udah tahu bos itu, kondisi itu. Tapi dia bilang digertak. Iya pak, kau kupecat. Menangis, dipecat. Habis dibilang dipecat, menangis, ketawa bos ini. Diancam bos, jangan macam-macamnya. Apa kata bos itu? Saya udah tahu semuanya kamu gimana seperti apa. Saya rencana mau pergi ke Amerika. Maka rumah saya, selama ini saya mencari ada siapalah kira-kira orang yang akan menunggu rumah saya. Sekarang saya dapat jawabannya, kamulah orangnya. Masya Allah. Sujud dia bu. Oh. Allah datangkan regu penyelamat. Allah jawab doa keinginan istrinya. Masya Allah. Betul bos, betul kata dia. Angkat barang. Di situ ada kolam renang, ada kulkas, ada sofa yang dari 4x4. Kalau Allah izinkan, dia lapangkan hatinya. Dia terima kondisi susahnya, dia terima adik ipar. Allah kasih dia. Baru di dunia Allah kasih semuanya. Yang tak pernah terpikir sekalipun, sedikit pun tak terlintas, hanya minta istrinya dari 75 ke 150. Tapi ini Allah kasih yang seharga miliaran. Ini saja, mudah-mudahan ada manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.